Welcome to our channel. Perang Rusia-Ukraina mendorong banyak negara di dunia, terutama Uni Eropa, harus rela melepaskan diri dari kebergantungan minyak dan gas alam milik Rusia. Pilihan itu diambil sebenarnya bermaksud untuk memberi sanksi kepada Vladimir Putin agar menghentikan agresi. Namun kebijakan tersebut tampaknya tidak benar-benar punya efek mendalam. Masalah lainnya, Rusia masih memiliki kekuatan lain sebagai nilai tawar yang tidak kalah powerfulnya dibanding minyak dan gas alam. Ya, Rusia adalah pemain dominan dalam rantai pasokan teknologi nuklir dunia. Berkat kekuatan itu, Putin tidak hanya memiliki serangkaian pilihan untuk bertahan di tengah sanksi ekonomi barat, tapi juga lebih dari itu. Lantas, mengapa Rusia cenderung superior untuk urusan nuklir? Dan bagaimana Rusia mengontrol energi nuklir dunia? Signifikansi teknologi berbasis nuklir. Nuklir dalam perkembangannya tidak semata dimaknai ataupun digunakan sebagai senjata, tapi juga sumber energi pembangkit listrik. Energi nuklir telah cukup lama disebut-sebut salah satu energi yang sangat efisien dibandingkan dengan energi lainnya. Dari data yang tersedia, rata-rata kapasitas yang dihasilkan dari energi ini mencapai 91%, sementara gas alam hanya 50%, batu bara hampir 59%, dan efisiensi tenaga angin hanya 32%. Nah, dikarenakan efisiensinya yang tinggi, maka wajar jika banyak negara termasuk yang berkembang berusaha untuk memenuhi kebutuhan listriknya dengan energi nuklir. Hanya saja, lantaran keterbatasan kemampuan dan teknologi, negara-negara berkembang atau negara pendatang baru dalam urusan energi nuklir biasanya berusaha untuk mengembangkan program pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Itu pun dengan bantuan perusahaan pemasok energi nuklir dari negara-negara maju. Salah satu negara yang saat ini merupakan pemain utamanya adalah siapa lagi kalau bukan Rusia. Dominasi Rusia. Menurut laporan yang dipublikasikan Pusat Kebijakan Energi Global Universitas Columbia per Mei 2022, tercatat ada sebanyak 439 reaktor nuklir yang beroperasi di seluruh dunia pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 diantaranya berada di Rusia, 42 tambahan dibuat dengan teknologi reaktor nuklir Rusia, dan 15 lainnya sedang dibangun sejak akhir tahun 2021 menggunakan teknologi Rusia. Data kuantitatif barusan sudah menunjukkan betapa dominannya Rusia untuk teknologi nuklir. Ya, negara ini terus bergerak maju dengan rencana untuk memperluas peran energi nuklir, termasuk pengembangan teknologi reaktor terbaru. Semisal jika suatu negara sudah memiliki model reaktor nuklir Rusia, VVER atau Water Energy Reactor, kemungkinan besar mereka akan mencari suku cadang dan layanan perbaikan ke Rusia. Kondisi dan situasi di sisi seberang membuat pihak Barat dan Uni Eropa nampak kebakaran jenggot. Kendati demikian, negara-negara yang ingin mengembangkan teknologi nuklir sebagai energi masih punya pilihan. Jadi, jika suatu negara belum membangun reaktor nuklir, maka mereka dapat sejak awal memutuskan untuk tidak membuat kontrak dengan Rusia. Sebagai alternatif, tentu Amerika, Prancis, Korea, dan Tiongkok adalah opsi pemasok energi yang layak untuk menggoyah dominasi Kremlin. Rosatom, kunci Rusia mengontrol energi nuklir dunia. Merespons kondisi yang terjadi, Barat dalam hal ini Uni Eropa bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan untuk melepaskan diri dari minyak dan gas alam Rusia saat perang di Ukraina. Namun, memutuskan kebergantungan lama pada industri nuklir Rusia yang luas tampaknya merupakan pekerjaan yang jauh lebih rumit. Ya, bagaimana tidak? Patricia Cohen dalam tulisannya yang dimuat The New York Times, Why Russia Has Such a Strong Grip on Europe's Nuclear Power, mengemukakan Rusia melalui perusahaan tenaga nuklir rekayasa milik negara, Rosatom, mendominasi pantai pasokan energi global. Jika perusahaan Gazprom adalah rajanya minyak dan gas alam, maka Rosatom adalah raja untuk urusan energi nuklir. Seperti diketahui, Rosatom yang bermarkas di kota Moskow ini merupakan salah satu pemasok PLTN dan bahan bakar energi nuklir terbesar di dunia. Pada tahun 2018,
Perusahaan ini menguasai sekitar 17% pasar bahan bakar energi nuklir dunia. Namun pada tahun 2021, jumlahnya meningkat di mana ia memasok sekitar 20% uranium. Menerima pesanan di banyak negara. Selain dominan dalam segi memasok bahan bakar energi, Rosatom di saat yang sama menerima banyak orderan PLTN dari berbagai negara, terutama negara-negara berkembang. Sejak tahun 2018, perusahaan ini memiliki sekitar 36 portofolio pembangunan PLTN baru di berbagai negara, dengan total nilai mencapai 133,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekira lebih dari 2 kuadriliun rupiah. Jumlah pesanan portofolio yang dimiliki Rosatom tersebut jelas sangat besar jumlahnya, terlebih jika dibandingkan dengan perusahaan energi nuklir lain. Misalnya EDF, perusahaan listrik Prancis hanya memiliki 5 portofolio pesanan luar negeri, lalu KEPCO dari Korea Selatan dan Toshiba Westinghouse masing-masing hanya 4 portofolio. Kemudian yang paling sedikit adalah perusahaan Tiongkok National Nuclear Company atau CNNC yang hanya 2 portofolio. Nah, besarnya jumlah orderan yang dimiliki Rosatom ini merupakan hasil dari upaya perluasan pasar yang gencar yang dilakukan dalam 1 dekade terakhir. Sejak didirikan pada tahun 2007 oleh pemerintah Rusia, tujuan dari perusahaan ini ialah untuk mengembangkan industri energi nuklir secara lebih luas dengan meningkatkan ekspansi pangsa pasar PLTN dalam lingkup domestik dan juga global. Luasnya pasar yang dijangkau tentu sama dengan besarnya pengaruh yang dimiliki Rosatom, dan dalam hal ini Rusia itu sendiri. Dalam laporan tahunannya, Rosatom menyebut kalau saat ini mereka telah menguasai sekitar 67% pasar PLTN dunia dengan jumlah portofolio pembangunan di 12 negara, di antaranya Rusia, Tiongkok, India, Belarusia, Bangladesh, Turki, Iran, Armenia, Mesir, Uzbekistan, Hungaria, dan Finlandia. Pengaruh politik Rusia tidak ada obat. Di Ukraina, upaya serius untuk menggerogoti dominasi nuklir Rusia dimulai pada tahun 2014. Setelah Vladimir Putin mengirim pasukan untuk menduduki wilayah Crimea dan wilayah timur Donbas. Ukraina sendiri memiliki sekitar 15 reaktor nuklir. Itu pun semuanya merupakan peninggalan era Soviet. Reaktor yang diketahui memasok setengah kebutuhan listrik negara memutuskan menandatangani kesepakatan dengan Westinghouse milik Amerika untuk memperluas kontrak bahan bakarnya. Menurut Badan Energi Internasional, Ukraina setidaknya butuh kira-kira 5 tahun antara dimulainya proses desain dan pengiriman akhir perakitan bahan bakar pertama. Pada Juni 2022, Ukraina menandatangani kontrak lain dengan Westinghouse untuk menyediakan semua bahan bakar nuklirnya, di mana akan membangun 9 PLTN dan mendirikan pusat teknik di dalam negeri. Namun, yang menarik dari apa yang dilakukan Ukraina dan Barat adalah berpalingnya seluruh dunia dari industri nuklir Rusia akan menjadi semacam kerja keras. Pasalnya, rantai pasokan nuklir terkenal sangat kompleks. Membangun yang baru jelas akan mahal dan memakan waktu bertahun-tahun. Nah, disinilah perusahaan Rusia memperlihatkan perannya. Pada saat yang sama, Rosatom telah terbukti sukses secara unik baik sebagai perusahaan bisnis maupun instrumen untuk pengaruh politik. Sebagian besar pengaruhnya disebabkan oleh apa yang oleh ahli energi menyebutnya one-stop nuclear shop atau toko nuklir satu atap. Itu dikarenakan Rosatom dapat memberi negara paket lengkap mulai dari bahan, pelatihan, dukungan, pemeliharaan, pembuangan limbah nuklir, penonaktifan, dan mungkin yang paling penting, pembiayaan dengan persyaratan yang menguntungkan. Pada akhirnya itulah yang membuat Rusia tetap bertahan, kuat secara geopolitik, bahkan boleh jadi mengangkangi pesaing-pesaing baratnya itu. Ya, negara-negara di dunia termasuk Uni Eropa dibuat serba salah, di mana sebenarnya mereka masih membutuhkan Rusia, tetapi di saat yang sama mengatakan tidak untuk Rusia.